إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المسلمين rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk menjalankan ibadah dan ketaatan kepadanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru zikra hadimil lazzat, yani al-maut, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhayqin min al-'aish illa wassa'ahu 'alayhi, wala fi sa'atin illa dayyaqaha 'alayhi." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingat kematian saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar senantiasa mengingat kematian. Karena jika seorang hamba itu mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika mereka ditimpa musibah, maka mereka akan bersabar. Sebaliknya ketika mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu mengingat kematian. Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tazkirah, beliau menyebutkan ada 3 kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa mengingat kematian. Di antara daripada kemuliaan tersebut yang pertama yaitu ta'jilut taubah, senantiasa bersegera dalam bertaubat. Orang yang ingat dengan kematian, mereka akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala mereka melakukan kesalahan dan dosa. Karena siapapun di antara kita tidak ada yang terlepas dari dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yaitu mereka yang langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka itu menunda-nunda taubatnya karena mereka mengira bahwa apabila seorang hamba itu melakukan dosa yang banyak, maka Allah tidak mengampuninya lagi. Inilah prasangka buruk dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang hambanya kapanpun mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hambaku yang mereka itu melampaui batas terhadap diri mereka, melampaui batas terhadap kemaksiatan dan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada mereka jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, terhadap kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya. Manakala seorang hambanya itu melakukan dosa, walaupun berulang-ulang kali dosa itu dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku itu akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali mereka yang enggan, kecuali mereka yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan itu? Siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam surga itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya apabila orang itu membangkang, bermaksiat kepadaku, maka mereka itulah orang-orang yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa baik dan buruknya kehidupan seorang hamba pada kehidupan akhirat nanti itu ditentukan oleh hamba itu sendiri. Apabila hamba itu melakukan kebaikan selama hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan pada kehidupan akhirat. Sebaliknya apabila seorang hamba itu melakukan keburukan selama hidup di dunia, maka Allah akan memberikan pula keburukan pada kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang menjadi salah satu sebab seseorang itu menunda-nunda taubatnya, yaitu karena mereka lupa dengan kematian. Jemaah sekalian rahimakumullah, kemuliaan yang kedua yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang senantiasa ingat dengan kematian, yaitu wa qana'atul qalb, hati yang senantiasa qanaah. Apa itu qanaah jemaah sekalian rahimakumullah? Qanaah itu adalah merasa cukup dengan pemberian Allah dan bersyukur apapun yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada hambanya yang senantiasa qanaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, tidak bersyukur dengan nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat sekarang ini banyak sekali orang yang sudah memiliki harta kekayaan yang banyak, tetapi mereka masih berusaha mencari harta kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Salah satunya yaitu korupsi. Kenapa banyak orang korupsi? Karena mereka lupa dengan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kemuliaan yang ketiga yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang senantiasa ingat dengan kematian, yaitu wa nasyatul ibadah, bersemangat dalam melakukan ibadah. Orang yang ingat dengan kematian
dia tidak pernah merasa cukup dengan ibadah yang dia lakukan. Dia akan selalu bersemangat melakukan ibadah, karena dengan ibadah itu akan menjadi bekalnya nanti di akhirat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih bersemangat dalam melakukan ibadah. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, satu ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat yang begitu panjang sampai kedua kaki beliau itu bengkak. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau lakukan ini? Kenapa engkau rela melakukan ibadah sampai kedua kaki engkau bengkak? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah engkau itu telah Allah ampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Salahkah? Harusnya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan yang Allah berikan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau itu adalah manusia yang mulia, yang sudah Allah ampuni dosanya yang telah lalu dia akan datang dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau masih bersemangat dalam melakukan ibadah. Sudah semestinya kita yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dalam melakukan ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan itu sedikit dan banyaknya itu belum menentukan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata bi'amalihi." Tidak akan masuk surga seorang hamba dengan amalnya. Maka para sahabat kebingungan ketika itu. Lalu bagaimana seorang muslim, seorang hamba Allah itu bisa masuk ke dalam surga melainkan karena amal perbuatannya? Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah?" Bukan pula engkau wahai Rasulullah, apakah engkau juga tidak akan masuk surga dengan amalmu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala ana." Aku pun juga demikian. Aku tidak akan masuk surga dengan amal perbuatanku illa ayyataghammadani Allahu birahmah, kecuali Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa banyak dan sedikitnya ibadah yang kita lakukan itu belum menjadi penentu kita masuk ke dalam surga. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, tetaplah bersemangat dalam melakukan ibadah. Karena kita tidak tahu ibadah mana yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mana yang mungkin kita itu ikhlas, kita itu khusyuk dalam ibadah sehingga mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 3 kemuliaan bagi mereka yang senantiasa mengingat kematian, yaitu menyegerakan taubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, selalu qanaah, bersyukur dengan pemberian Allah. Kemudian yang ketiga, mereka akan bersemangat dalam melakukan ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.